Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Wahai saudaraku, baru-baru ini kita dihebohkan dengan salam yang disampaikan oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Al Zaitun. Kita tahu bahwa itu adalah salam khas Yahudi dan Nasrani. Bagaimana hukumnya jika Muslim menirukan ibadah dan gaya dari non-Muslim? Yuk kita bahas dari kacamata agama Islam. Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem. Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku. Demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Kaum di sini bersifat umum, yaitu barang siapa meniru-niru orang kafir maka dia termasuk dari mereka. Barang siapa yang meniru-niru pelaku maksiat, fajir fasik, maka dia termasuk dari mereka. Barang siapa meniru-niru gaya ahli bidah, maka dia termasuk dari mereka. Jika dalam perkara yang lahir, misal cara berpakaian, gaya hidup, saja dilarang oleh Rasulullah, maka bagaimana lagi kalau kita meniru-niru peribadatan mereka? Kenapa? Karena dengan meniru-niru gaya mereka, akan mewariskan rasa kecintaan dalam batin. Kalau sama lahirnya antara si A dan si B, gayanya sama, cara berpakaiannya sama, modelnya sama, maka akan timbul kecintaan di antara mereka berdua. Rasulullah ingin kita memiliki tamayus, tampil beda, dengan orang kafir. Rasulullah bersabda, cukur kumis dan panjangkan janggut, selisihilah orang-orang Majusi. Di zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi dan orang musyrikin berjanggut, tetapi Rasulullah melirik kepada satu jenis orang kafir yaitu Majusi, penyembah api atau matahari, di mana mereka tidak berjanggut. Dan Rasulullah memerintahkan untuk menyelisihi Majusi. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim hendaknya berusaha menjauhkan dirinya dari meniru-niru orang kafir dalam masalah pakaian, pola dan gaya hidup, apalagi dalam masalah peribadatan. Ada perkara yang perlu kita ingatkan. Kalau ternyata orang kafir melakukan kegiatan yang bermanfaat maka tidak mengapa ditiru. Yang dilarang oleh Rasulullah adalah meniru-niru perkara yang tidak ada manfaatnya, yaitu hanya sekedar model gaya. Yang jadi masalah, kita lihat dewasa ini kaum muslimin senang mengikuti barat dan orang-orang kafir dalam hal yang tidak bermanfaat, seperti gaya hidup, bernyanyi-nyanyi, berpesta pora, merayakan ulang tahun, hari nenek, hari ibu, dan sekian macam lainnya. Seandainya yang mereka tiru itu bermanfaat, seperti kemajuan teknologi, ini tidak mengapa dan tidak dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dapat kita simpulkan bahwa yang terlarang adalah semua yang merupakan kekhasan mereka, bukan semua yang mereka gunakan dan lakukan. Jika pakaian itu bukan menjadi ciri khas mereka, maka tidak mengapa kita menggunakannya. Dan begitu juga dengan yang lainnya, ini sebagian kecil yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam bertasyabuh kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kita berusaha bertasyabuh dengan orang-orang syalih, agar kita dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.